Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Firman Panipahan. Saya Firman Sah, YouTuber dari Panipahan. Kali ini saya ingin membincangkan tentang eh, Ganjar Pranowo sebagai capres pilihan dari PDIP yang langsung ditunjuk oleh Megawati sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya, dengan simbolik memakai peci. Saya tidak tahu apa maknanya ketika memilih cawapres dengan memberi peci, gitu ya. Kita tahu Pak Ganjar ini sebagai white head, ya, white head, kepala putih tapi diberi hitam. Itu maksudnya apa itu? Peci hitam agar supaya menutupi putih itu atau bagaimana? Semua indikasi bisa dibaca, semua realita bisa dibaca dengan sangat tajam bahwa memang politik begitulah, sangat apa istilahnya itu, sangat alamiah, ya, sangat natural. Jadi semua bisa dibaca itu. Kedatangan Ganjar Pranowo sebagai capres, ya, bukan sebagai politisi. Dia memang dasarnya politisi sudah sejak lama, bahkan sebelum YouTube ini ada YouTube. Ganjar Pranowo itu adalah politisi dan juga aktivis. Tapi kedatangan Ganjar sebagai capres dalam tanda petik pilihan dari PDIP itu membuat semacam apa ya, kegaduhan di dalam dunia politik yang sudah dibangun oleh beberapa tokoh. Dalam hal ini saya lihat ada paling tidak 5 partai politik yang kemarin-kemarin ingin bergabung membuat koalisi besar yang disebut dengan koalisi kebangsaan. Di sana ada PKB, ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN, ada P3, itu ya. Luar biasa mereka bergabung. Tapi yang ternyata di luar dugaan kita, ternyata 5 partai itu disatukan oleh Jokowi. Kan gitu. Maka Prabowo mengatakan, ya kita adalah tim Jokowi, kata Prabowo. Kan begitu ya. Dan di sana tidak ada PDIP. PDIP sebagai partai besar dan sudah lolos dari aturan presidensial threshold, ya, 20%. Dia bisa mengusung capres sekaligus cawapresnya. Dia bisa berpartisipasi tanpa koalisi bisa. Dan ketika ini saya ceritakan dulu bagaimana koalisi besar itu muncul. Koalisi besar itu muncul kemudian memunculkan beberapa nama, termasuk Caimin, termasuk Gerindra, termasuk ada juga kader PDIP di dalamnya sebagai nama yang dimasukkan, seperti Ganjar Pranowo yang digadang-gadang akan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Dan banyak juga politisi yang menganalisis bahwa Prabowo disandingkan dengan Caimin atau Gus Muhaimin dan sebagainya itu. Tapi semua perencanaan itu runtuh setelah Ganjar Pranowo dipilih oleh ketua PDIP, dalam hal ini Megawati Soekarno Putri, maaf, Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Itu harus disebut gelarnya itu, karena profesornya ada 3 itu. Doktornya juga ada 15. Itu harus disebut. Walaupun kita tidak tahu karyanya apa, ya, dalam dunia akademik, tidak masalah. Tapi semuanya itu benar dan sesuai dengan adab, ya. Nah, jadi setelah kemunculannya itu jadi kekacauan. Kekacauannya seperti apa? Bahwa Prabowo sebagai partai besar, kita tahu tidak mungkin menjadi cawapres.
Ganjar Pranowo sebagai partai besar juga tidak mungkin menjadi cawapres. Jadi kemunculan capres-capres ini luar biasa. Jadi sudah ada 3 capres yang muncul. Yang deklarasi ada 2. Itu ya, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo. Prabowo itu sering diisukan akan menjadi capres. Dan di dalam isu itu juga mengatakan tidak mungkin menjadi cawapres, kan gitu. Jadi apakah mungkin antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto itu bisa bersatu, sementara dua-duanya adalah capres, calon presiden? Tidak mungkin di salah satunya menjadi cawapres. Nah, dalam hal ini saya mau membaca satu berita dari pakar politik ya, antara ini channel antara news.com. Pakar politik, potensi Ganjar berpasangan dengan Prabowo masih terbuka. Potensi berpasangan masih terbuka. Itu tadi yang saya sampaikan, ia masih terbuka, tapi siapa menjadi cawapresnya itu akan menjadi kebuntuan tersendiri itu ya. Pakar politik sekaligus akademisi Universitas Bengkulu, Dr. Sugeng Suharto menyebutkan potensi Ganjar Pranowo berpasangan dengan Prabowo Subianto di pemilu 2024 masih terbuka lebar. Meski keduanya sekarang berstatus capres, namun masih sangat terbuka keduanya berpasangan baik komposisi Prabowo Ganjar maupun Ganjar Prabowo. Wah, ini dia kata Dr. Sugeng Suharto. Pertarungan 3 poros akan menjadi panjang, menjadi pemilu 2 putaran. Kedua kekuatan parpol sangat menentukan dengan kontestasi 2 putaran. Nah, analisisnya sangat sederhana. Kalau Prabowo ngotot menjadi capres atau Ganjar ngotot jadi capres, maka yang menjadi pertimbangan besar itu adalah ketika ada 3 capres dan 3 cawapres nanti di pemilu 2024, maka akan terjadi 2 putaran pemilihan presiden. Nah, itu artinya memakan banyak biaya. Nah, kemungkinan itu jika kedua-duanya berpikir sama, maka akan ada yang mengalah. Tapi kita belum tahu siapa yang mengalah. Tapi sepertinya akan alot, gitu ya, akan alot. Prabowo dengan koalisi besarnya tadi itu, satuan dari KIB dan KIR, 5 partai itu juga sangat besar, sangat kuat. Namun cawapresnya masih belum ada. Diiming-iming adalah Caimin. Sementara Ganjar Pranowo, kalau dia ngotot dengan satu partai, mengusungkan satu calon, dan kemudian siapa mau diambil misalnya. Misalkan dia mengambil dari P3, Anies Baswedan Sandiaga Uno misalnya, bisa-bisa aja, tapi pasti juga ya mungkin bisa jadi 3 capres ya, itu bisa terjadi, namun akan terjadi 3 putaran. Nah, ini yang akan menjadi perbincangan seru antara PDIP dan koalisi besar. PDIP sudah mengatakan bahwa mereka tidak mau berkoalisi, mereka hanya mau bekerja sama. Entah apa itu maksudnya, tapi terserah. Bekerja sama itu menurut PDIP itu berbeda. Nah, mungkin di situ akan terjadi rapat antara ketua partai termasuk Prabowo di sana untuk memilah dan memilih siapa yang harus menjadi capres atau cawapres. Tapi sampai hari ini Prabowo tidak mungkin bisa menjadi cawapres dengan partainya yang besar dan koalisi yang besar. PDIP juga sudah kadung menyebut bahwa mereka akan mengusung capres dari kadernya. Nah, ini sangat alot. Dan itu sebenarnya intinya ya yang ingin saya sampaikan, bahwa memang kedatangan
Ganjar Pranowo sebagai capres itu membuat keguncangan yang luar biasa di partai, di pengamat-pengamat politik juga mulai memperbaiki analisisnya terhadap pemilu 2024 nanti. Bagaimana keseruannya nanti kita lihat di beberapa minggu ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.